cara melipat gandakan omset dan penghasilan pakai marketing bumi atau hukum pembisnis. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan saya Rahman, mentor bisnis PTBS dari Tegal, Jawa Tengah. Sekarang saya lagi di alun-alun Singaparna. Sebenarnya di sana juga lagi ada musik ya. Nah, malam ini malam yang luar biasa dahsyat yang akan saya bahas dan mungkin bisa jadi ini menjadi berguna dan bermanfaat buat Bapak Ibu yang melihat video ini. Nah, apa sih yang akan saya bahas dengan malam kali ini? Yaitu cara melipat gandakan omset dan penghasilan pakai marketing bumi atau hukum pembisnis. Nah, yang dimana dalam suatu perusahaan, apalagi kita sebagai reseller, kita sebagai distributor, pasti adanya strategi-strategi. Nah, kali ini yang akan saya bahas yang ada 6 cara nih Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu harus cerita. Kenapa kok harus cerita? Ya karena mungkin bisa dikatakan logikanya seperti ini. Bapak Ibu mungkin belum terkenal. Bapak Ibu mungkin belum menjadi tokoh publik, belum yang namanya dikenal seluruh Indonesia. Bahkan satu kampung juga belum tentu Bapak Ibu dikenal. Maka dari itu yang pertama dengan pakai caranya itu cerita. Ceritanya ke siapa? Ke semua orang. Dari mulai yang offline, tetangga, teman dekat, teman saudara, ataupun saudara, kekasih gelap, kekasih terang, boleh saja. Begitu juga ada cara yang kedua, yaitu cerita di online, yaitu di status, sosial media, di platform-platform lainnya, gitu kan. Nah, terus yang kedua, prospek pribadi. Maksud prospek pribadi itu seperti apa? Maksud prospek pribadi itu seperti kita, kita itu layaknya kita presentasi. Contoh nih, saya sama Mas Indra, saya presentasi, itu namanya prospek pribadi. Beda sama yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi itu cerita bisa ke semua orang, bisa ke sosial media, itu semuanya bisa. Nah, terus yang ketiga itu pendampingan. Ketika Bapak Ibu lagi membangun sebuah bisnis, apalagi bisnis penjualan langsung, itu harus ada pendampingan. Seperti contoh, Mas Indra sudah menjadi tim saya, sudah menjadi reseller saya. Otomatis Mas Indra belum bisa ngapa-ngapain. Mungkin profil perusahaan belum bisa, mungkin juga produk juga belum bisa. Nah, maka dari itu kita sebagai mentor, kita sebagai pembimbing, kita sebagai mentornya lah, intinya lebih mudahnya seperti itu. Itu harus mendampingin si Mas Indra. Biar apa? Biar Mas Indra juga ketika nanti sudah bisa, apa yang kita sering lakukan ataupun apa yang sering dicontohkan, nanti Mas Indra kan lama-lama akan bisa. Nah, maka dari itu di sini harus ada pendampingan. Kalau nggak ada pendampingan, wah susah. Gimana Mas Indra nanti akan bisa? Gimana nanti Mas Indra akan bisa mendapatkan apa yang sudah disediakan di perusahaan kita? Nah, terus yang ke berapa tadi? Bentar. Nah, sekarang yang keempat, pertemuan. Nah, yang namanya pertemuan ini, jadi guru saya mengatakan seperti ini dan berpesan ke saya. Bisnis tanpa pertemuan layaknya HP kalau baterainya habis nggak dicas. Nah, maka dari itu di sini pertemuan itu wajib banget. Karena kata guru saya, jadi bisnis ini ataupun bisnis Bapak Ibu pasti ada pertemuan. Karena apa? Pertemuan itu adalah salah satu jantung di bisnis ini. Napasnya apa? Napasnya kita presentasi. Nah, ketika Bapak Ibu semakin gak ikut pertemuan, semakin Bapak Ibu beralasan untuk ikut pertemuan, entah itu online, entah itu offline, Bapak Ibu sama halnya sedikit demi sedikit jantungnya dipencet sendiri. Nah, kebayang hewan atau manusia kalau jantungnya dipencet, jantungnya direnggut sendiri. Nah, itu kira-kira akan apa ya kan? Nah, jawab sendiri di dalam hati Bapak Ibu. Apalagi yang namanya perusahaan kita, support sistemnya itu sudah komplit banget. Bahkan yang dimana itu ada online melalui Zoom meeting, terus pertemuan-pertemuan offline seperti seminar, training, workshop, dan lain sebagainya. Itu bisa tinggal Bapak Ibunya saja yang tinggal ikuti jejaknya.
Makanya Bapak Ibu ketika pengen sukses di dalam bisnis atau kerjaan atau usaha yang Bapak Ibu geluti, Bapak Ibu tanpa mengikuti pertemuan, maka yang saya yakin dan percaya Bapak Ibu cuman hanya pengen-pengen saja, hanya mau-mau saja. Tapi kalau bahasa Jawanya bilang itu tong kosong nyaring bunyinya, atau jarkoni. Paham jarkoni Mas Indra? Mengajar tapi nggak ngelakoni, atau ngomong doang tapi nggak bertindak. Nah itu. Terus yang selanjutnya itu yang kelima, membangun mental. Nah kenapa kita harus membangun mental? Karena yang namanya orang perintis, karena kan kita perintis ya Mas Indra ya, bukan pewaris. Kalau perintis, jadi yang pertama pesan saya untuk Bapak Ibu semua harus mempunyai mental. Kenapa kok harus mental Mas Rahman? Yang pertama, kalau bicara tentang orang itu punya skill, orang itu hebat, orang itu pintar, orang itu punya semuanya, tapi kalau satu ini Bapak Ibu nggak punya, saya yakin dan percaya nggak bakalan berkembang. Karena apa? Karena nggak mempunyai mental. Mental untuk bertindak, mental untuk melakukan, mental untuk menghadapi. Nah, makanya peran mental ini luar biasanya sangat penting di dalam bisnis ataupun usaha. Kita belajar dari miliarder-miliarder yang sebelum kita, yang dimana kenapa pengusaha bangkrut, lalu ketika bangkit lagi, dia cepat banget kayaknya lagi. Karena yang pertama, salah satunya udah punya mental. Yang kedua punya skill, punya pengalaman. Nah, karena pengalaman-pengalaman sebelumnya sudah menjadikan beliau guru. Nah, makanya yang kelima ini membangun mental. Biar apa? Apalagi kita resikonya cuma ditolak. Sebenarnya kita bukan ditolak Mas Indra, akan tetapi penundaan. Akan tetapi kayak Bapak Ibu yang lihat video ini, apa namanya, jawab dalam hati. Apa namanya, kayak seperti ini, Bapak Ibu dijelasin, dipresentasi, langsung gabung atau tidak. Pasti nunggu gajian, nunggu punya uang, saya jual ini dulu, saya kumpul-kumpul dulu. Artinya bukan penolakan, tapi bayangin Bapak Ibu, kalau di luaran penjualan langsung, Bapak Ibu ketika bangkrut, punya restoran contoh, untuk bangkit lagi, atau Bapak Ibu punya properti, untuk bangkit lagi, untuk mewujudkan impian lagi, perlu berapa lagi modal? Nah, kenapa saya pribadi memilih network marketing? Kalau kita ngedon, kalau kita berhenti, untuk jalannya kita cukup apa? Cukup presentasi lagi, cukup cerita lagi, cukup posting lagi. Nah, makanya saya pribadi memilih dunia bisnis network marketing. Jadi jangan salah dan jangan pukul rata Bapak Ibu untuk yang bicara di sini tentang apa namanya, membangun mental. Nah, terus yang keenam. Nah, ini yang keenam enak Mas Indra. Ini sebelum ini kita sambil ngopi dulu. Nah, yang keenam adalah apa? Makan-makan. Kenapa kok makan-makan? Karena kan kita sudah melewatin itu semua dan sudah step by step apa yang kita impikan, apa yang kita penginkan, semuanya terwujud. Jadi kita tinggal makan-makan, jalan-jalan, dapat bayaran. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu yang saya yakini. Bapak Ibu yang lihat video ini adalah calon-calon miliarder, adalah calon orang-orang yang sukses dan orang-orang yang mau dan bisa mengangkat harkat martabat keluarganya, yaitu yang melihat video ini. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa nanti di konten-konten yang lainnya lagi. Jika ada kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan buat Bapak Ibu, itu memang 100% datanya dari saya. Akan tetapi jika kata-kata saya ada yang bermanfaat dan berguna buat Bapak Ibu, 100% datangnya dari Sang Pencipta. Oke, saya Rahman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.